Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Paduan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap sekali kopinya. Sedap. Semoga sehat semuanya ya. Nah, kita bahas soal campur aduk antara teknologi, kemudian cara pandang orang dan seterusnya. Ini sebetulnya tadi saya mau topik lain mau bicara topik yang lain ya, tapi ini karena sedang ramai dibahas tentang topik ijazah palsu atau enggak. Ini masih aja membahas masalah ijazah Pak Jokowi ya palsu atau enggak. Saya sih sebenarnya udah malas ya, nggak mau ikutan gitu karena itu sudah diklarifikasi oleh teman-temannya, oleh UGM-nya sendiri, yang mana tuh teman-temannya klarifikasi ini teman saya menjadi Pak Jokowi itu kuliah sama dan lulus juga gitu ya, dan ada foto wisudanya gitu ya, terus orang permasalahkan skripsinya ini ya. Nah, yang ramai baru-baru ini yang dipermasalahkan itu adalah masalah fonts yang dipakai di ijazahnya, di tulisan ijazahnya. Cerita sedikit ya. Katanya salah satunya ya ada yang mengatakan bahwa fontnya itu jenisnya Times New Roman, padahal Times New Roman pada tahun 85 itu kalau komputernya belum bagus ya pada waktu itu, jadi belum ada Microsoft Word yang dengan Times New Roman-nya gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, zaman dulu itu kalau kita menggunakan komputer, printer itu tahun 80-an ya. 80-an itu zaman saya masih ingat printer yang paling ngetop itu adalah printer dot matrix. Jadi printernya itu ngeprintnya itu yang titik-titik. Sekarang masih banyak dipakai tuh. Ya saya lupa ya di Mart itu kan ya masih pakai printer dot matrix. Ada yang pakai thermal, ada yang pakai pita ya, tapi pakai dot matrix zaman itu. Jadi hasilnya belum bagus lah, masih titik-titik sebetulnya. Tapi kalau titik-titiknya dirapetin jadi kelihatannya bagus ya. Jadi zaman dulu saya pakainya komputer Apple II ya untuk programming. Kemudian untuk nulis itunya saya kayaknya lah pakai komputer IBM ya, IBM PC ya, PC clone kali ya. Saya nggak ingat ya. Tapi seingat saya makainya tetap pakai WordStar. Bahwa itu saya gunakan di IBM PC atau malah tetap di Apple ya, di komputer Apple. Rasanya masih di komputer Apple ya. Saya menggunakannya itu. Nah, itu seingat saya masih pakai dot matrix ya. Kalau kita lihat ya, Pak, jadi kalau gitu nggak ada dong Times New Roman pada zaman itu. Nah, pertanyaan saya kenapa harus pakai printer ya? Kalau zaman dulu kalau kita mau menyetak sesuatu itu pakai printing press ya, printing press. Jadi printing press itu dipakai untuk mencetak banyak hal. Zaman dulu printing press itu udah ada dari zaman dahulu ya. Zaman dahulu tuh zaman dulu kali juga ya abad ke-15 kali ya, 15 mungkin ya, 15 ya. Itu printing press ya. Aldus ya yang atau Gutenberg ya yang menciptakan printing press itu. Jadi mesin printing press itu kita susun huruf-hurufnya. Terbalik ya, susun huruf-hurufnya gitu ya, turun ya. Jadi ada A, B, misalnya Budi ambil huruf B, huruf besar B, huruf besar E, B, U, terus D, I, kalau ada spasinya tambahin kayak ada platnya dimasukin ya. Nanti itu dipasang gitu, terus nanti ada ini dipasangin ke kayak besi, ada kertasnya jugrek gitu ya, jugrek gitu ya, jugrek gitu ya, jadi dicetak gitu. Jadi cetakan dibuat sekali tapi bisa dipakai nyetak berkali-kali. Nah, itu kalau kita punya sesuatu yang mau dicetak banyak ya, undangan, sertifikat juga kalau jumlahnya banyak mendingan dicetak. Hasilnya lebih bagus ya, kualitas tulisan itu lebih sharp karena tadi itu dicetaknya pakai besi atau timah atau apa ya. Jadi itu printing press itu gitu. Terus yang kedua lebih bagus dan harganya lebih murah karena tinggal jeglek kertasnya tinggal masukin jeglek ya. Kertasnya bisa kertas yang tebal kalau mau ijazah, sertifikat atau undangan ya, undangan kawinan atau apa pakai itu jeglek. Jadi kalau mau lihat aja orang yang buat undangan kawinan deh. Harusnya pakai mesin cetak. Jadi zaman dulu kalau kita mau buat yang kayak gitu ya, ijazah hampir bisa dipastikan pakai mesin cetak. Nah, namanya kan kosong.
memberikan ini kepada, namanya nanti ditulis tangan sama ada orang nulisnya. Tulisan tangannya itu dibuat bagus-bagus lah ya, kayak dibuat tulisan-tulisan dia, apa ya, yang tulisan-tulisan kayak zaman dulu yang bagus-bagusan itu ya. Tapi kebayang bagi saya kalau misalnya di wisuda 1.000 orang itu yang nulisinnya, atau mungkin nggak seorang ya nulisin itunya ya. Tapi tetap aja tulisin nama buahnya itu kebayang. Saya aja yang nanda tangan sertifikat kalau ngadain seminar, udah pegel gempor ya. Jadi pakai gitu. Nah kalau pakai mesin cetak seperti itu maka kita tidak ada hubungannya dengan komputer. Ya, jadi mau komputernya segala macam gitu ya. Itu yang pertama. Bisa juga hibrid ya, campuran. Contohnya gini. Dulu waktu saya ngeprint tugas akhir saya S1 itu seingat saya nih ya, ini udah bertahun-tahun yang lalu ya. Berapa? 45 tahun. 40 tahun yang lalu ya. Itu di printnya pakai dot matrix ya tadi. Jadi kualitasnya jelek. Tetapi sampul di depan ya, cover dari si TA saya, tugas akhir saya itu, ya nggak pakai dot matrix dong. Karena itu udah tulisannya, kan pakai cover yang hard cover gitu kan ya. Nah itu juga, itu tulisannya sama halaman dalamnya, halaman lembah pengesahan segala macam, itu dicetak. Jadi pergi ke percetakan yang dimana itu nanti ada tukang jilidnya tuh, dia cetakan itu juga. Nanti ini covernya kayak gini gitu ya, oke dikasihin kita, oke dia sama dia nanti dicetakkan gitu. Jadi gitu, nggak pakai komputer sih zaman dulu. Jadi tulisan di dalamnya tuh kalau kita lihat dot matrix jelek ya, tapi kalau hasil sampul depannya tuh bagus ya, kayak buku-buku yang dicetak. Nah, karena memang percetakan begitu. Jadi kalau kita lihat hanya covernya aja ya jelas pasti bagus ya tulisannya gitu. Gitu ya. Nah kalau kita sekarang ngomongin fonts ya, fonts atau lebih tepatnya mungkin typeface ya. Typeface itu kalau yang ditulis-tulis seperti gitu, yang ada garis bawahnya ya, itu namanya serif. Ya, jadi kalau hurufnya R gitu, ada belakangnya ada garisnya, ada berdirinya, atau I ya, I-nya gitu ada atasnya namanya, itu serif. Kalau contohnya memang Times New Roman itu yang paling terkenal ya. Kalau yang tidak pakai itu namanya sans serif ya, sans tanpa serif itu berarti contohnya Arial ya, yang kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, jenis-jenisnya yang serif pun tidak hanya Times New Roman, ada banyak sekali serif fonts ya. Bagus-bagus, bentuknya ya mirip-mirip seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena memudahkan kita membaca ya. Makanya kalau kita lihat koran-koran itu kan bentuknya itu serif ya, serif. Karena kalau kita baca itu kan dia seolah-olah ada guide garisnya tuh, baca. Kalau yang sans serif itu bagusnya untuk judul. Tapi kalau di koran judulnya juga tetap serif ya. Jadi gitu ya, serif. Nah, ada macam-macam serif ya. Dulu saya suka Georgia, Garamond, Puck Antique. Terus banyak lagi yang lain-lain ya. Apa lagi ya? Palatino kalau nggak salah ya. Kalau yang sans serif Helvetica ya. Helvetica tuh bagus. Apa lagi ya? Ada lagi huruf yang dipakai untuk komputer, yaitu monospace. Jadi spasinya jaraknya sama, huruf I dengan huruf W gitu ya, sama itu. Jadi agak kelihatannya agak jelek juga ya kan, I kan sedikit ya. Makanya kalau sans serif tuh I-nya kan hanya sendiri gitu ya. Jadi kalau ini nanti agak kayak pakarnya jaraknya itu kurang bagus, jadi harus disesuaikan. Nah kalau untuk komputer memang kita biasanya lurus gitu ya, fixed width font. Nah itu biasanya kita menggunakan kayak Courier. Ada monospace yang lain ya, ada banyak lah ya yang banyak dipakai itu. Saya lupa di notebook saya sekarang ini pakainya apa fontnya gitu ya. Tapi ya monospace biasanya. Kalau untuk komputer hampir selalu monospace kalian nanti kalau codingan nggak lurus tuh rada agak aneh aja ya. Jadi nggak klop ya. Itu yang kalau kita bicara tentang typeface. Macam-macam ya. Tadi juga saya baru dapat lagi tuh dikasih tahu, ini ada Pak, ini ada typeface yang bagus. Wah, saya senangnya berbulu typeface tadi gitu ya. Terus kalau kita pengen tahu ini fontnya apa, nah biasanya ada sekarang alhamdulillah ada beberapa website yang bisa kita tanya. Kalau dulu kalau saya lihat desain yang bagus, saya nebak-nebak, wah ini fontnya apa gitu ya. Sekarang ada what is this font gitu ya. Ada beberapa website yang kalau kita upload gambarnya, kita ambil fotonya itu kita ambil screenshotnya gitu ya, kita kirimkan dia, ini fontnya apa. Nanti dia akan mencari font yang terdekat dengan font tersebut ya. Apakah yang dia nanti akan lihat yang terdekat. Nah fonts ini juga ada desain-desainnya dan ada yang berbayar, ada yang murah, mahal, ada juga yang gratisan, banyak yang gratisan. Dulu yang saya suka lihat-lihat di Dafont ya. Bacanya apakah Dafont atau apa ya? Dafont, tulisannya DAFONT. Dafont ya.
itu banyak fonts gratisan itu. Karena saya suka sekali ngelihat font, maka komputer saya ini penuh dengan fonts yang ganti-ganti. Itulah sebabnya dulu saya punya web browser, saya menggunakan Firefox ya, karena supaya bisa ganti-ganti fontsnya. Dulu ya ada aplikasinya untuk ganti-ganti font, dia nge-trap CSS-nya sama dia diganti fontnya sehingga fontsnya sesuai yang saya inginkan gitu. Jadi saya bosan kali ini, seminggu bosan, sebulan ganti lagi fontsnya, gonta-ganti. Gitu soal fontsnya. Balik lagi soal ijazah. Nah, emang sih ya kalau agak susah ya kalau kita memang harus cari tahu kemana-mana. Kalau saya seneng mencari sejarah ya, dari habis itu dicari-cari. Nah kayak tadi, sekarang tadi ya misalnya nih saya ambil fotonya snapshot dari ijazahnya itu. Kemudian saya tanyakan mesin AI. Mesin AI ini font apa saja gitu ya. Jadi kalau ditanya, sebentar saya ambilkan gambarnya yang mana ya. Ini ya, saya ambilkan gambarnya mana ya ini. Oh ya ini dia ya. Saya buat blog tentang itu ya. Tapi saya ini kan gambarnya aja lah ya, yang font-fontnya tadi. Kemudian font gambar itu, nah saya tanyakan ke sebentar ini saya giniin aja ya. Saya bisa nah ini saya gitu. Saya tanyain gambarnya ya. Saya tanya, is this from computer printout or printing press? Jadi saya ambil tadi gambarnya mana ya. Nah ini kayak gini ya. Ijazah Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, ijazah itu saya tanyain ke macam-macam. Ini yang ini saya ambil ke ChatGPT ya. Katanya based on characteristic this text appears to be from a printing press gitu. Kenapa? Karena dia lihat distribusi dari tintanya ya, font style dan spacingnya. Nah ini paper texture dia nebak ya, karena dia nggak punya akses ke paper ini dari printoutnya. Ini juga sama, saya tanya ke DeepSeek ya. Tanya juga, ini bisa sih komputer print out, tapi lebih terhadap printing sets ya. Jadi kalau ini saya nggak potong ya, printing press ya. Gwen, saya tanya juga ya, font style quality, the text is very crisp and uniform. Ini biasanya printing press ya. Layout design, paper quality, nah ini biasanya juga printing press. Saya tanya juga Perplexity AI, is this from a computer print or printing press? Dia ini uniformnya, sharpness-nya biasanya itu ya ada the absence of toner or inject artifacts, itu biasanya kalau print out itu ada artifacts-nya gitu ya. Bisa kelihatan itu inject ya kalau ya. Macam-macam ya. Ya ada ini cloud atau apa ya bacaan ini saya nggak tahu, cloud. Itu ya susahnya kalau belajar dari baca ya, bukan dari dengerin. Ini juga sama ya, printing press. Jadi ininya semuanya printing press ya. Gitu. Jadi kalau ini cerita tentang itu tadi ya. Kalau AI-nya tadi ya jangan dipercaya penuh ya. Katanya AI tadi kan AI-nya juga masih dalam tahap belajar gitu ya. Kalau mau serius ya ambil benda aslinya, dilakukan secara fisik, evaluasi secara fisik. Tapi kalau bagi saya sih udah selesai ya. Teman-temannya udah bilang itu ya, yang teman saya. Kalau yang tahu, ini saya juga ini dulu ya, ada juga cerita lucu. Kenaikan pangkat dulu kan saya ini harus naikkan pangkat tuh harus ngumpulin dokumen-dokumen. Salah satunya dokumen yang diminta adalah buku tugas akhir saya. Saya bilang, buku tugas akhir saya mana ada. Saya udah udah keluar negeri ya, udah nyari 11 tahun di luar negeri, buku saya nggak tahu di mana koleksi buku-buku saya, jadi udah nggak ada itu ya. Jadi adanya ada di perpustakaan. Jadi saya ambilkan perpustakaan nih, buku tugas akhir saya ada di perpustakaan. Coba kalau perpustakaan yang nggak ada ya, ada bukunya nggak ada, itu berarti saya nggak pernah lulus dari ITB. Tapi kan ada teman-teman saya yang ngelihat saya di kampus, ujian sama-sama, wisudaan sama-sama. Ya tinggal kata teman saya aja, percaya kata teman saya aja tuh, si Budi itu lulus nggak gitu ya. Gitu ya. Yang penting sehat semuanya ya sekarang ya. Ini saya kopinya enak banget mau dihabisin dulu ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.